Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini masih jalan-jalan di Kota Kuningan. Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke Arunika nih teman cerita. Dari depan pas masuk tadi, ini kita ada pembelian tiket untuk tiket parkir motor 3.000 dan tiket mobil 5.000 nih teman cerita. Untuk area parkirnya dari pintu masuk ini udah kelihatan luas banget ya teman cerita. Jadi mereka punya area parkir di sini, di depan sama di dalam. Dan ini kita mau deketin pintu masuknya supaya jalan kakinya nggak begitu jauh. Jadi dari parkiran yang tadi kita masih jalan terus nih teman cerita. Nanti bakalan nemu lagi area parkir lagi kayak gini nih. Jadi ini tuh sebenarnya luas banget area parkirnya. Dan ini kita masih terus aja untuk cari parkir yang bener-bener deket sama pintu masuk nih teman cerita. Kita ke Arunika itu di hari Jumat, kita sampai itu kurang lebih sekitar jam 3 lewat dikit lah ya teman cerita. Sampai di area parkir ini yang menurut kita ini adalah akses terdekat. Kita setelah parkir jalan kaki, ini pemandangannya cantik banget ya teman cerita. Lihat deh gunungnya ada kabut, ini nggak begitu panas dan alhamdulillahnya mendung tapi nggak hujan nih teman cerita. Itu pintu masuknya ada di depan. Nah untuk area parkir ke arah kiri itu masih ada parkiran lagi nih teman cerita. Ini udah kelihatan penampakan pintu masuknya. Mereka sebenarnya punya beberapa pintu masuk. Ini kita masuk dari area terdekat kita parkir. Untuk harga tiket masuknya itu 25.000 di hari weekday dan 35.000 di hari weekend. Kebetulan kita datang di hari Jumat dan masih harga weekday nih teman cerita. Kita datang ramai banget, ber-12 orang. Jadi ada 4 keluarga ya teman cerita. Jadi total kita bayar tiket masuk itu 300.000. Untuk anak-anak yang besar ini sudah dihitung satu jadi 25.000. Tapi untuk adik-adiknya yang kecil atau yang masih umurnya 2 tahun itu masih gratis ya teman cerita. Sebelum masuk ini kita dicapin dulu supaya bukti kalau kita udah bayar tiket masuknya nih teman cerita. Oh ya, untuk tiket masuk yang udah kita beli sebesar 25.000 itu nggak ada batas waktunya ya teman cerita. Jadi kalau kalian udah keluar terus kalian juga boleh masuk lagi. Cuma kan ya kalau udah masuk dan keluar ngapain bolak-balik ya teman cerita. Satu lagi informasinya, kita bayar tiket 25.000 itu sudah termasuk voucher dari mereka 10.000 yang bisa kalian tukar dengan minuman atau makanan yang ada di Arunika Garden nih teman cerita. Lumayan banget apalagi buat kita yang rame-rame, dan voucher ini tuh bisa digabungin ya. Jadi kalau kita beli barangnya 30.000, vouchernya ada 30.000 jadi gratis. Itu boleh banget nih teman cerita. Ini dia pemandangan cantik, kita lagi berasa kayak ada di Jepang karena temanya Arunika ini itu kayak Jepang-Jepangan nih teman cerita. Di sebelah kanan masih banyak area pembangunan, kayaknya kedepannya makin lebih bagus lagi sih. Cuma karena kita datang masih ada pembangunan jadi kita menikmati di sisi sebelah kiri aja. Lihat ya teman cerita, ini vibesnya benar-benar berasa kayak lagi ada di Jepang. Tapi judulnya Jepang dengan kearifan lokal karena adanya di Kuningan, Jawa Barat nih teman cerita. Nanti kita bakalan naik ke atas sana. Ini aku mau mulai dari yang terdekat di sini dulu. Ini sebenarnya jadi kayak nanti tuh ke bawah ada lagi jalan untuk ke area mini zoo gitu. Ini kita bingung mau mulainya dari mana. Ini kita mau bagi-bagi dulu vouchernya nih teman cerita per keluarga soalnya dapet 3. Nah nanti bisa ditukar di sebelah sana untuk makanan dan minumannya nih teman cerita. Udah kelihatan di bawah penampakannya cantik banget. Itu ada gunung dengan kabut, berasa deket banget ya teman cerita awannya sama kita. Anak-anak udah mulai berlarian ke bawah karena katanya di bawah ada beberapa jenis hewan atau mini zoo yang bisa dilihat. Sebelum itu aku mau ajak teman cerita dulu. Ini ada apa ya, di sini tuh sebenarnya ada banyak banget spot-spot foto. Nah, terkhusus di sini ada namanya Dr. Fish. Jadi yang ikan suka gigit-gigit kaki itu loh teman cerita. Ini kalian bisa pakai ini sepuasnya. Sebelum kita lihat ke area sebelah sananya ikan tadi atau naik ke arah atas, ini kita mau turun ke bawah dulu nih teman cerita. Kalau ditanya areanya stroller friendly atau enggak, ini sebenarnya bisa aja, tapi ada beberapa bagian yang memang sulit untuk dilewatin stroller nih teman cerita. Kenapa kita bilang gitu? Karena kita udah coba bawa, akhirnya stroller itu nggak bisa sampai ke area bawah binatang karena sampai di bawah tuh ternyata banyak tangga-tangga gitu nih teman cerita. Tuh ada stroller kan, kita bawa
Cuman ini karena turunannya juga lumayan ya, turun banget gitu. Jadi kayak harus hati-hati nih teman cerita. Nih yang tadi aku bilangin, ini mereka tuh buat jalanan stroller di sebelah kanan, kirinya tangga, tapi ke arah kanannya tuh tangga lagi dan gak ada buat jalanan stroller. Jadi bisa sih sebenarnya ya, cuma asal mau gotong-gotong aja. Ini kayak jalanan ini juga nih batu-batuan gini. Nah kita naik nih kan gak ada jalan stroller, jadi paling digotong atau ya strollernya ditinggal di sana aja nih teman cerita. Ini kita mau lihat ada beberapa zoo katanya di sini ya, ada beberapa binatang maksudnya di area zoo ini nih teman cerita. Binatang yang pertama kali kita lihat yang hitam-hitam di sebelah kanan ini adalah kambing mini, dan yang putih-putih itu adalah domba merino nih teman cerita. Domba merinonya gemes-gemes banget loh, dan ini lumayan ada banyak. Jadi bukan yang cuman ada 1-2 nih teman cerita. Binatang selanjutnya yang kita lihat di sini ada ayam polan, ayam kate, ayam mutiara, ayam brahma, ayam asel, ayam kalkun, dan juga ada burung merak. Berbagai macam jenis ayam nih teman cerita ada di kandangnya. Jadi kita lihatnya dari luar aja. Setelah lihat ayam-ayaman, ini kita mau lanjut lagi jalan. Di sini ada burung mandar biru nih teman cerita. Buat yang penasaran sama bentuknya burung mandar biru, ini tuh sebenarnya ada warna biru-birunya lah gitu ya. Ini aku lihat tapi nggak aku zoom, maaf ya teman cerita. Kita mau lanjut lagi lihat yang lain. Di sebelah area burung mandar biru itu terdapat pecuk padi hitam. Ini sejujurnya baru pertama kali lihat ya bunda, nama binatangnya tuh dia hitam-hitam berdiri tuh, kelihatan nggak teman cerita? Ada banyak, terdapat sekitar 5, dan ini lagi pada nongkrong-nongkrong cantik di sore hari nih teman cerita. Kita mau lanjut lagi, di kandang sebelahnya kosong, tapi ini di seberangnya ada lagi nih teman cerita. Jadi ini tuh jalannya mau ke arah bawah, tapi kita dikasih pemandangan sama binatang-binatang. Nah ini adalah kura-kura nih teman cerita tuh, kura-kuranya lagi berenang. Ini ngezoomnya agak susah soalnya kecil-kecil lubangnya tuh, kura-kuranya lagi pada berenang nih teman cerita. Kita lanjut lagi ya teman cerita. Jadi dari sini sampai ujung itu terdapat berbagai macam jenis binatang. Ini apa ya binatangnya? Aduh, nggak ada juga sih kayaknya teman cerita. Nah ini adalah ada yang tahu nggak ini binatang apa? Jadi di jajaran ini tuh emang nggak ada tulisan binatang apanya. Terus ada yang ada isinya, ada yang enggak. Nanti di sebelah kanan ada ayunan nih teman cerita. Jadi kita bisa pakai. Ini kalau mau foto di situ tuh cantik banget pemandangannya. Kalau teman cerita ngeh itu dia ada di balik kaca. Nah coba ya, ada yang tahu nggak ini binatang apa? Ini bunda jujur nggak tahu binatang apa. Mohon maaf ya teman cerita. Ada yang lagi nangkring nih berdua di atas. Ini tuh mendingan kalian gak usah pegang ya. Walaupun sebenarnya lubang-lubangnya tuh bisa masukin jari, tapi mendingan jangan ya, bahaya ya teman cerita. Kita lihat aja tuh dari kaca juga kelihatan. Ada apa lagi ini ya? Tuh, kelihatan gak teman cerita? Lagi berjemur dia tuh sama di ujung belakang sana tuh. Kelihatan kan teman cerita? Masya Allah ya teman cerita, lihat deh, ini aku mau turun ke bawah, tapi sebelumnya ini aku mau kasih tahu dulu, lihat pemandangannya tuh ya, cantik banget gunungnya. Kita bisa lihat ini dari sini. Nah ini dia yang aku bilang gak stroller friendly. Kenapa? Karena jalan turun ke sininya nggak ada jalan buat stroller, jadi kalian gotong-gotong. Kebayangkan cuma sampai batas atas tadi aja. Buat nyampe ke sini kayaknya strollernya ditaruh di atas atau ya digotong sih kalau memang tetap mau bawa. Ini di kandang yang pertama belum ada apa-apa, sepenglihatan aku sih nggak ada binatangnya ya teman cerita. Terus yang kedua ini ada kelinci, dan kelincinya ada banyak, lihat deh lucu banget deh teman cerita. Jujur ini aku nggak tahu kandang kelincinya bisa dimasukin atau enggak. Kayaknya sih sebenarnya bisa ya teman cerita. Cuman ini kita nih semua anak-anak lihatnya dari luar aja karena nggak ada yang kasih makan gitu nih di sini. Cuma ada duduk-duduk bangku gitu kalau kalian mau menikmati sejenak kelinci-kelinci yang lagi lari ke sana dan kemari. Nah ini anak-anak arahnya dari sana karena mereka tadi udah sempat lihat sampai di ujung, dan ini ngajakin aku lagi untuk lihat lagi berbagai macam jenis binatang lainnya. Nah untuk binatang selanjutnya ini ada berang-berang cakar kecil namanya. Ada tulisannya ya teman cerita, makanya kenapa aku tahu
tahu sedetail itu. Berang-berangnya gemes banget karena dia jalan ke sana kemari lewat atas jaring-jaring ini, terus dia masuk ke kolam air tuh yang bisa kita lihat dari kaca. Dia berenang-berenang kayak caper ya, berang-berangnya enggak bukan caper, tapi memang dia begitu nggak bisa diem nih teman cerita. Kalau kayak Geza nih yang nggak begitu takut, cuma hati-hati aja karena kalau abis dari air dia suka nyiprat-nyipratin lewat jaring-jaring itu tuh teman cerita. Jadi hati-hati, jangan terlalu deket-deket ya. Cukup dilihat dari jauh aja karena mereka ini nggak bisa diem banget. Lanjut lagi, di sebelah area berang-berang itu ada kandangnya landak mini, warnanya putih. Ini kayaknya lagi pada tidur nggak sih teman cerita? Soalnya mereka diem di apa tuh? Paralon pipa gitu, nggak tahu deh, nggak gerak, lagi bobok kayaknya, bobok cantik. Nah ini ada landak Jawa, ukurannya lebih besar daripada landak mini. Ini aku coba zoom tapi malah ngeblur, lihat deh teman cerita tuh, dia lagi bobok cantik juga di dalam kandangnya nih teman cerita. Dari depan penampakannya kayak ada rumah Jepang ya kayaknya ya, karena kan mereka bertemakan Jepang. Pas di dalam ini kita lihat di dalamnya itu ternyata adalah akuarium dengan isi berbagai macam jenis ikan nih teman cerita. Mereka kasih tahu namanya, ada ikan gupi, ikan moli, ada paru, ada retel, apa ini, catfish, pokoknya banyak deh tuh ya teman cerita. Kalian bisa lihat berbagai macam jenis ikan yang ada di dalam akuarium ini nih teman cerita. Ini aku kasih lihat berbagai macam jenis ikan yang ada di sini. Ini ikan yang ada di sini menurut aku tuh ikan yang antik, jadi ikan yang aneh-aneh bentuknya lah ya pokoknya. Aku nggak bisa sebutin namanya satu-satu, tapi ini kalau dilihat sampai katak-katak pun ada nih di sini teman cerita. Jadi kayaknya maksudnya adalah akuarium ini terdiri dari beberapa ikan-ikan yang jenisnya antik-antik yang bisa kalian temuin di sini nih teman cerita. Jadi mereka bukan cuma sekedar binatang yang biasa aja, karena kan biasanya kalau mini zoo itu cuma kayak kambing, domba, burung, udah gitu ya. Kalau ini tuh ada ikannya juga di akuariumnya nih teman cerita. Jadi kayak menampilkan semua jenis binatang, tapi nggak yang sampai binatang besar-besar gitulah ya maksudnya teman cerita. Untuk ukuran tempat wisata yang nggak spesifik menyajikan ikan, tapi ini ikan-ikanannya lumayan banyak menurut aku. Geza sempat bertahan lama di sini karena kayaknya seru deh teman cerita. Ini kita lanjut mau lihat tuh penampakan dari luarnya. Masih ada juga akuarium besar di samping rumah akuarium yang tadi ya teman cerita. Aku nyebutnya kok ya rumah ya. Terus ini ada tempat duduk-duduk kalau kalian mau menikmati suasana di sini. Sebenarnya enak banget dengan cuaca yang pas kita lagi datang tuh lagi adem ya teman cerita. Dilihat di depannya ada binatang, ada ikan-ikanan. Pokoknya seru banget kalau mau kesini bareng sama keluarga, apalagi yang punya anak kayak kita nih, di umur-umur mereka lagi seneng jalan-jalan ketemu sama binatang. Di sini juga mereka nyediain sebutannya apa ya, tempat foto, jadi kayak frame buat foto lah gitu ya. Nah kita mau lanjut lagi ke area sebelah sana tuh, di situ juga ada berbagai macam jenis binatang. Nah sebelumnya mau kasih tahu dulu kalau di situ tuh ternyata ada pintu masuknya juga nih teman cerita. Jadi bukan cuma dari tempat tadi aja pintu masuknya, tapi bisa masuk lewat sini juga nih teman cerita. Dan aksesnya itu ada kayak kafenya gitu nih, tuh lewat sini ya teman cerita. Ini langsung masuk ke area mini zoo-nya nih teman cerita. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau lihat ada binatang apa lagi kira-kira di sini ya. Nah ini ada tulisannya Satoland Interactive Zoo. Jadi sebenarnya kita bisa berinteraksi langsung sama binatang yang ada di sini. Cuma waktu pas kita datang memang mungkin waktunya nggak pas kali ya. Ini di kanan kiri terdapat beberapa jenis binatang, itu kelihatan nggak ada buntut menggantung tadi di situ. Di sebelah kiri ini ada beruk. Beruk tuh kayak sejenis monyet tuh, lihat ya teman cerita, kelihatan nggak? Tuh dia lagi di situ tuh. Dan ini beruknya nggak cuma satu, ada lagi ngumpet di dalam. Nih aku mau kasih lihat yang tadi aku bilang buntutnya tuh menggantung-gantung. Dia lagi main di atas nih teman cerita. Jadi dia naik turun aja gitu memang mainnya kan, karena di kandang tuh ada lagi. Bahkan ini mereka itu ya teman cerita punya tempat bermain tuh, dikasih kayak tangga jalan ke atas gitu. Jadi mereka tuh jalan ke sana kemari aja nggak bisa diem, lihat deh gemes
banget kan teman cerita? Yang lagi main aja ya kan? Yang lagi istirahat, bobo cantik mah ada aja. Lihat tuh di pojokan lagi bobo dengan tenang teman cerita. Jangan berisik katanya, ini lagi jamnya tidur siang teman cerita. Yang bobo siang ternyata nggak sendirian, masih ada lagi tuh di dalam kotak. Di dalam kotak dia tidur juga teman cerita. Emang jamnya enak buat bobo siang atau bobo sore ya. Nah itu tadi beberapa binatang, beruk, rakun, tanuki, jelarang, dan musang yang abis kita lihat tadi. Teman cerita udah tahu kan yang tadi kita lihat namanya apa aja. Nah tuh beruknya lagi manggil-manggil dari ujung nih teman cerita. Nah dari kandang ini kita mau lanjut lagi jalan, dan ini adalah tembusnya ke area yang tadi kita lihat burung. Nah di sini nih teman cerita. Jadi tadi tuh aksesnya bisa lewat sana atau lewat sini, arah dari aku tadi datang tuh dari sana tadi tuh teman cerita. Keren banget kan? Kita masih mau lanjut lagi. Jadi di atas kandang yang udah kita lihat tadi nih, di tengah-tengah area stroller yang tadi aku bilang berhentinya cuma sampai di situ, itu masih ada binatang-binatang yang mereka simpen di area ini nih. Mari kita lihat ya teman cerita. Binatang yang pertama kali kita lihat ini ada ular. Nah ini tuh sebenarnya lagi masa pembangunan ya. Aku nggak tahu sih setelah video ini rilis ada lagi tambahan yang baru atau enggak dari Arunika. Ini ada ular gede banget, dan ini kalau kalian berani boleh banget loh kalau mau pegang. Ini ada yang jagainnya, insya Allah ini aman ya teman cerita. Terus ada apa lagi? Ular nih yang di dalam kaca nih. Jadi kalau yang ini tolong jangan diganggu nih teman cerita ya. Kita lihat aja, karena jujur sebenarnya Bunda takut kalau lihat binatang-binatang yang kayak gini. Tapi buat teman cerita di rumah, ini Bunda rekamin walaupun agak merinding-merinding rekaminnya, karena sebenarnya Bunda takut nih teman cerita. Nah waktu lagi main bareng sama burung juga harus hati-hati, karena ini ada salah satu dari temennya Gaza yang tangannya dipatok sama burung nih teman cerita. Sebenarnya burungnya nggak jahat, cuma jahil aja, iseng aja nih burungnya suka matok-matok dan jadinya tangannya berdarah. Tapi mereka sigap, mereka ngasih obat merah atau betadine waktu ada tangannya yang terluka. Jadi semua mas-masnya baik sih so far, alhamdulillah, mau bantuin kalau kenapa-napa gitu deh teman cerita. Ini ada jalan lagi tuh ya ke situ untuk arah ke bawah. Nah teman cerita, jadi ternyata di sini itu bisa kasih makan juga. Jadi mereka jual sebenarnya pakannya, ada pakan burung, ada pakan apa ya itu ya, pakan binatang apa tuh kira-kira yang makan rumput tadi. Ada domba, ada macam-macam ya. Ini harganya 10.000. Cuma kita karena taunya belakangan, untuk burung pun kita juga nggak beli, karena ya udah abis ini kita tanpa kasih makan pun burungnya udah ngelilingin kita. Lihat ya teman cerita. Jadi burungnya tuh bener-bener terbang ke sana kemari, seru aja. Selesai lihat area binatang di bawah, ini kita mau lanjut lagi naik ke area atas, karena ini kita posisinya kan ada di tengah-tengah ya. Jadi kita mau naik ke atas, kita masih penasaran di atas sana ada apa nih teman cerita. Ini di sebelah kanan aku ada Arunika Heaven. Ini adalah cafe atau resto ya teman cerita. Jadi ada beberapa cemilan, makanan, minuman kalau kalian mau istirahat sejenak setelah muter-muter lihat binatang. Lanjut ke area yang tadi, ikan-ikanan ya. Ini pemandangannya juga cantik banget dari sini. Bener-bener sih di setiap sisi sudutnya itu kita bisa lihat gunung yang cantik. Udah gitu nih teman cerita, rasanya ya menurut aku hampir semua titiknya tuh instagramable banget. Lihat deh, ini kalian bisa dapetin spot foto yang cantik dimanapun kalian berada. Ini jalanannya batu-batuan gini. Ini kalau di foto ya Allah cantik banget deh teman cerita. Sejujurnya aku lumayan takjub, biasanya tempat wisata kayak gini itu bisa kita temuin paling banyak di Bandung atau di Lembang ya biasanya teman cerita. Ini kita ke Kuningan dan di kota ini kita nemuin tempat secantik ini. Coba teman cerita lihat ke atas, Masya Allah banget kan. Ini salah satu spot yang paling sering dipakai orang-orang buat foto, karena ada air-airnya, ada gerbangnya, dan ini naik tangga. Lagi-lagi ini tidak stroller friendly, atau mungkin ada jalan lain menuju atas, aku nggak tahu ya teman cerita. Nah ini Gaza lari balik lagi ke area yang tadi kita lewatin. Dia pengen naik ayunan. Lihat ya teman
teman cerita. Ayunan with a view. View-nya adalah gunung yang cantik banget itu, dan Geza pun penasaran, jadi pengen ikutan naik di area ayunan ini. Ini tuh bener-bener cantik banget. Aku udah nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi. Arunika ternyata secantik itu nih teman cerita. Cuma kalau kesini ya itu tadi ya teman cerita, harus siap kakinya dengan kondisi naik turun tangga, jalan ke sana kemari. Karena ini lihat ya, jalan ke situ, terus kita tadi naik tangga untuk naik ke atas, padahal tadi kita udah turun ke bawah. Ini kita naik ke atas karena kita mau tahu di atas ada apa aja. Nanti kita bakal kasih tahu di atas ada apa aja. Sebelumnya di area ini juga cocok banget buat yang suka berfoto-foto ria. Nah nanti kita bakalan naik ke skywalk. Nah itu skywalknya kalau teman cerita lihat tuh ada di atas tuh sepanjang itu, nanti kita bakalan naik. Tapi sebelumnya kita harus beli tiket dulu. Untuk harga tiket masuknya itu adalah 20.000 per orang, sudah free sendal. Jadi nanti untuk naik ke situ tuh harus pakai sendal khusus, nggak boleh pakai sepatu yang kita pakai. Kita bayar untuk berapa orang nih ya teman cerita. Ini bayarnya dimulai dari tinggi di atas 80 cm ya teman cerita. Jadi di bawah 80 cm itu masih free. Terus nanti kita bakalan dikasih gelang kayak gini nih teman cerita. Nah gelangnya ini harus dipakai waktu pas mau masuk ke area skywalk. Jadi masuk ke area skywalknya cuma tinggal tunjukin aja nanti antri kayak gini untuk dipakein gelang. Nah baru deh nanti kita bisa masuk ke dalam nih teman cerita. Nah ini kita udah ada di area skywalknya teman cerita. Kalau lagi jalan di sini hati-hati ya, ini pemandangannya dari atas lebih cantik lagi. Aku udah nggak tahu lagi sih tadi yang aku bilang betapa cantiknya. Menurut kalian nih worth it nggak untuk bayar 20.000 masuk ke area ini dan kalian bisa menikmati pemandangan yang cantik ini dari area skywalk. Nah ini dia yang aku bilang pemandangan cantik. Kalian bisa lihat hamparan gunung. Aduh cantik banget gak sih teman cerita. Aduh aku udah gak tahu mau ngomong apa lagi dari tadi saking cantiknya area Arunika ini. Nah jangan lupa, jangan sampai kelewatan untuk foto di area itu tuh teman cerita. Cuma kalau mau foto di situ memang harus gantian ya, jadi antri itulah teman cerita. Gak usah khawatir karena ada emasnya yang jagain. Kalau mau minta tolong fotoin juga bisa banget, emasnya nanti bantu fotoin. Setelah kita muterin tuh area skywalk tadi yang berbentuk U ini nih sampai di ujung sini, setelah puas menikmati pemandangan dan foto-foto gantian di area sana, ini kita keluar lagi. Dan waktu keluar kita digunting gelang yang tadi waktu pas di pintu masuk ini kita kasih sama emasnya. Jadi udah, kita sekarang mau ke area kafenya dulu nih teman cerita. Untuk area kafenya, tempat duduknya juga luas, banyak, ada di luar, ada di dalam, ada di atas. Cuma waktu kita pas mau lihat ke area atas, ternyata area atasnya udah di booking karena lagi ada acara gitu nih teman cerita. Untuk area kafenya juga wah banget sih menurut aku ya, mewah, cantik, terus AC. Untuk ruangan yang di dalam sini adalah ruangan ber-AC. Di atas juga bisa lihat pemandangan langsung ke bawah gitu deh teman cerita pokoknya ya. Nih aku kasih lihat sedikit area kafenya tuh, yang bagian atasnya cantik banget kan, ada lampu-lampu menggantung. Tapi kita nggak jadi ke atas tuh teman cerita, lihat nuansa Jepangnya berasa banget di area kafe ini. Kita mau keluar lagi, kita mau lihat di luar ada apa. Ini dari atas juga masih ada tuh di bawah ya teman cerita yang banyak pohon sakuranya. Kalian juga di sini bisa foto-foto pakai properti kayak baju, payung, tuh ada orang yang lagi pada foto-foto. Jadi bisa sewa ya teman cerita. Buat yang mau sholat, kalau lagi main kesini gak usah khawatir karena mereka punya masjid, udah bukan musola lagi, tapi mereka sediain masjid. Dan masjidnya itu menurut aku bersih banget dari luar, gak menghilangkan aura vibes Jepangnya, bener-bener kayak rumah-rumah yang ada di Jepang, padahal ini adalah masjid. Nih mereka nyediain tempat sendal atau sepatu. Ini area masjidnya bersih ya teman cerita, terus adem, enak. Alhamdulillah banget nih kita sempat sholat di sini untuk istirahat sebelum akhirnya kita pulang.
Nah, itu tadi video review kita dari Kota Kuningan alias tempat wisata yang lagi hits, yaitu Arunika. Kurang lebihnya kita mohon maaf kalau ada beberapa yang gak ke-record. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.